Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Haji Zainuddin SHG MM selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jepara, kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta tenaga kependidikan Min 1 Jepara yang saya hormati, kepada yang saya hormati Bapak Ibu wali peserta didik serta anak-anakku siswa-siswi Min 1 Jepara yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita masing-masing dengan lancar, dengan baik, tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau dan Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Bapak Ibu sekalian ya, dan anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita memasuki pembicaraan utama kita yang berkaitan dengan struktur kurikulum Min 1 Jepara dan proses pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022, saya mau mengucapkan selamat kepada anak-anakku, siswa-siswi kelas 1, selamat bergabung dengan keluarga besar Min 1 Jepara. Selamat yang kedua, saya ucapkan kepada anak-anakku yang lain, kelas 2 sampai kelas 6, selamat menempati kelas baru. Saat ini kalian lebih dewasa, seharusnya lebih baik karena menempati kelas yang lebih tinggi daripada tahun kemarin. Bapak Ibu sekalian dan anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum dan proses pembelajaran. Sebelum kita ke kurikulum, pada tahun pelajaran 2021-2022, Min 1 Jepara mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mendidik anak-anak sejumlah 494 siswa. Di sini ini merupakan amanah, merupakan tanggung jawab kita yang harus kita kelola dengan baik, yang harus kita didik dengan baik, yang harus kita bimbing agar menjadi anak-anak yang berkualitas, unggul, sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh Min 1 Jepara. Akan lebih baik untuk sebagai landasan kita dalam pembahasan proses pendidikan yang akan kita lakukan ke depan, akan saya ingatkan dan saya sampaikan kembali visi dan misi Min 1 Jepara. Di mana visi Min 1 Jepara yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, dan terampil serta peduli lingkungan. Kemudian misinya diantaranya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dengan pembelajaran yang efektif dan berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan bernuansa Islam dengan menciptakan lingkungan yang agamis di madrasah. Yang ketiga, menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan life skill untuk menggali dan menumbuh kembangkan minat dan bakat peserta didik yang berpotensi tinggi agar dapat berkembang secara optimal. Kemudian yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akhlakul karimah pada seluruh warga madrasah. Dan yang kelima, mengendalikan pencemaran dan menumbuhkan kesadaran melestarikan lingkungan. Ini merupakan visi dan misi yang menjadi dasar kita melakukan kegiatan yang ada di Min 1 Jepara. Sehingga
tujuan yang sudah tercantum di dalam visi dan misi tersebut dapat tercapai dengan baik. Kemudian struktur kurikulum Min 1 Jepara. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Mata pelajaran kelompok A meliputi mata pelajaran pendidikan agama Islam yang meliputi 4 mata pelajaran, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis, pelajaran Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mata pelajaran yang ketiga, bahasa Arab. Saya ulangi, mata pelajaran yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Arab. Yang kelima, matematika. Yang keenam, ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketujuh, ilmu pengetahuan sosial. Kemudian kelompok mata pelajaran yang B meliputi 3 mata pelajaran, yaitu seni, budaya, dan prakarya. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan yang ketiga, muatan lokal. Untuk muatan lokal, di Min 1 Jepara ada 2 mata pelajaran muatan lokal, yaitu bahasa daerah dan bahasa Inggris. Ini merupakan struktur kurikulum Min 1 Jepara yang akan kita sampaikan dan yang akan kita ajarkan pada anak-anak sekalian. Kita berdoa semoga amanah ini bisa kita jalankan dengan maksimal, dengan sempurna, sehingga bisa memberikan hak-hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang sempurna, yang paling baik. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2021-2022. Karena kita mengawali tahun pelajaran ini masih dalam kondisi pandemi, di mana pemerintah membatasi aktivitas kita, aktivitas sosial kita, termasuk proses belajar mengajar di sekolah. Maka dari itu kita menyiapkan 3 skenario, 3 paket sistem pembelajaran, di mana 3 paket tersebut, 3 cara tersebut kita akan laksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Pada saat ini pemerintah masih memberlakukan PPKM darurat, di mana kegiatan interaksi sosial kita sangat dibatasi. Maka di awal tahun pelajaran ini kita memberlakukan pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh ini kita menggunakan fasilitas, kita menggunakan teknologi informasi dalam menyampaikan pembelajaran. Pada tahun pelajaran yang sebelumnya, yaitu tahun pelajaran 2020-2021, secara penuh Min 1 Jepara menerapkan pembelajaran daring. Tahun ini kita akan melanjutkan itu, kita akan menerapkan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan fasilitas grup WhatsApp yang ada di masing-masing kelas, yang dikoordinir oleh masing-masing guru kelas yang ada di kelas masing-masing. Grup tersebut mari kita manfaatkan secara maksimal, kita gunakan sebagai media komunikasi dari Bapak Ibu guru kepada anak-anak sekalian dan juga kepada orang tua ataupun keluarga yang lain. Dalam memanfaatkan atau dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh ini, peran keluarga sangat dibutuhkan. Karena keberhasilan pendidikan jarak jauh atau pendidikan daring ini, anak sangat butuh pendampingan dari orang tua atau dari orang yang lebih dewasa. Karena kami, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di Min 1 Jepara tidak dapat mengawasi, tidak dapat memantau secara langsung, tidak dapat membimbing secara langsung anak-anak yang ada di rumah. Maka dari itu, materi yang kami sampaikan melalui media WhatsApp
ini perlu dibimbing, perlu dibantu oleh orang tua di dalam menyampaikan dan di dalam memahamkan kepada anak-anak. Jika ada kesulitan, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan tahun pelajaran kali ini kita nanti akan menyempurnakan proses itu. Saat ini Min 1 Jepara sudah memiliki channel YouTube. Nanti pembelajaran yang butuh penjelasan secara detail akan kami upload di YouTube, dan linknya nanti akan kita sampaikan kepada grup masing-masing sesuai dengan kebutuhan guru masing-masing. Di situ nanti anak-anak sekalian dibantu oleh orang tua ataupun saudara yang lain bisa mengakses itu, memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada kalian semua. Semoga dengan kreasi, inovasi yang kita gunakan, kita sampaikan dan kita lakukan, ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara maksimal kepada anak-anak sekalian. Kemudian paket pembelajaran yang berikutnya adalah pembelajaran tatap muka yang terbatas. Jika nanti pemerintah memberikan kelonggaran dan memberikan izin kita melakukan pembelajaran tatap muka, meskipun harus dibatasi jumlah siswa yang melakukan kegiatan pembelajaran di madrasah, nanti kita akan lakukan itu. Seperti apa yang kita lakukan pada kesempatan tahun pelajaran kemarin, kita sempat melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Bisa kita buat shift atau kita buat bergantian dengan kelas yang lain, sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang banyak di madrasah. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran tatap muka penuh. Ini yang kita harapkan. Karena dengan pembelajaran tatap muka yang penuh, Bapak Ibu guru bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan penjelasan secara langsung. Bagaimana sikap siswa, bagaimana pemahaman siswa, kemudian bagaimana cara menyelesaikan, memecahkan sebuah persoalan, soal-soal materi-materi yang sulit dapat kita jelaskan secara langsung pada anak-anak. Dan jika anak-anak tidak paham, bisa bertanya secara langsung kepada kami, para dewan guru. Ini akan lebih enak dan lebih maksimal hasil belajarnya. Dengan syarat kita sudah terbebas dari pandemi yang sedang melanda masyarakat kita. Maka dari itu, agar pandemi ini cepat berakhir, maka peran kita sangat dibutuhkan. Kita harus mematuhi apa yang menjadi instruksi dari pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikianlah 3 paket rencana proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Semoga kita bisa menyelenggarakan pendidikan secara maksimal dalam kondisi apapun itu. Kemudian yang berikutnya, sarana pembelajaran yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran di tahun pelajaran ini, kita menggunakan buku paket dan modul. Buku paket yang disediakan oleh pemerintah diantaranya adalah buku paket pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Buku paket pendidikan agama Islam ada 4 mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Dan ditambah 1 buku paket bahasa Arab. Ini nanti disediakan oleh madrasah. Siswa-siswi, anak-anak sekalian bisa memanfaatkan buku tersebut secara maksimal dan harus tetap menjaga buku tersebut agar dapat digunakan oleh adik-adik kelas kalian. Kemudian yang berikutnya adalah modul mata pelajaran. Ada 9 mata pelajaran yang nanti akan disiapkan modulnya. Di antaranya adalah pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam,
ilmu pengetahuan sosial, PJOK, SBDP, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Di dalam modul yang disiapkan nanti itu berisi tentang ringkasan-ringkasan materi, kemudian juga ada latihan-latihan soalnya. Ini kenapa pada tahun ini kita memaksimalkan modul, kita menggunakan modul karena dengan modul kita anak-anak akan lebih mudah untuk memahami materi-materi yang ada di dalam pelajaran yang harus dikuasai oleh mereka. Maka dari itu nanti misalkan anak-anak sekalian diberikan modul dari madrasah, kalian harus bisa memaksimalkan modul tersebut digunakan untuk belajar secara maksimal dengan bimbingan orang tua ataupun keluarga yang ada di rumah. Khusus untuk modul nyuwun sewu, karena ini modul tidak dapat subsidi dari pemerintah, nanti untuk pembelian modul dibebankan kepada Bapak Ibu wali peserta didik. Dan semoga saja nanti di dalam perjalanan madrasah bisa mencari terobosan sehingga bisa membantu meringankan beban tersebut. Semoga saja. Dan misalkan tidak mendapatkan solusi, maka itu nanti secara penuh akan dibebankan pada Bapak Ibu wali peserta didik masing-masing. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila di dalam penyampaian materi ini ada sesuatu yang kurang pas dan salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya pesan, ini merupakan dalam kondisi yang sangat sulit bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan di lingkungan, termasuk anak-anak dalam melaksanakan kegiatan belajar. Maka dari itu pesan saya adalah jaga kesehatan kalian. Dengan menjaga kesehatan kalian, kalian secara otomatis menjaga orang-orang yang ada di sekitar kalian, orang-orang yang kalian sayangi. Maka dari itu jangan lupa dalam aktivitas kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan agar kesehatan kita tetap terjaga. Itu adalah ikhtiar yang dapat kita lakukan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.